Baik, kita lanjut ya. Seorang seperti saya atau teman-teman yang berminat atau memang teman-teman yang punya bakat, basic atau kemauan untuk mempelajari jenis-jenis kehidupan menggunakan kamera, ya seperti itulah. Hidup itu seperti kamera, kalau mau hasil bagus harus fokus. Ya, jadi banyak orang yang sebenarnya punya bakat, banyak orang yang sebenarnya punya minat, banyak orang yang sebenarnya punya peralatan, tetapi dia tidak fokus. Saya punya kamera, tapi hanya punya kamera, tetapi saya tidak tahu seperti apa sih fungsi maksimal kamera ini, cara menggunakannya dengan baik. Kita akan masuk ke pembahasan apa itu video. Video itu terdiri dari 3 unsur yang menyatu antara audio, visual, dan story. Ya. Ketika ada video tanpa ada audio dan visualnya, atau tanpa ada story atau ceritanya, itu ya hanya sekedar video, gitu kan? Ya, pada umumnya yang sering kita lihat, ya hanya sekedar video selfie misalnya, atau hanya video beberapa detik gitu yang tidak ada kejelasan di dalamnya, masih dipertanyakan kejelasannya. Nah, rekaman pakai HP bisa untuk memproduksi video di YouTube misalnya, untuk berkontribusi ke TV misalnya, itu sangat bisa. Tergantung dari kebutuhan videonya itu seperti apa, dan tergantung apakah kita tahu teknik merekamnya menggunakan HP. Gitu. Nah, apakah cara ini direkomendasikan? Baik landscape maupun potret. Nah, menurut penelitian, 94% orang yang menggunakan gadget itu merekam video dengan cara potret, karena dia pada umumnya tidak mengetahui dasar sebenarnya potret ini peruntukannya untuk apa, video landscape ini peruntukannya untuk apa. Ya. Tapi semua channel, semua kanal media sosial hari ini itu menggunakan 2 jenis teknik pengambilan gambar video ini, baik itu landscape maupun portrait, seperti itu, teman-teman. Jadi Afwan, ada suara yang masuk, bisa di silent. Ya, saya lanjut ya. Ya, video landscape itu bisa kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Video portrait kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, teman-teman melakukan live di IG, itu kan lebih banyak menggunakan portrait, atau mau memposting di TikTok misalnya, itu lebih banyak menggunakan video dengan format portrait. Tapi kalau misalnya kita mau berkontribusi ke media TV, atau berkontribusi ke YouTube, berkontribusi ke media audiovisual, itu lebih banyak meminta landscape. Karena landscape ini bisa kita ubah menjadi potret. Potret juga bisa kita ubah menjadi landscape, cuman tampilannya tidak sesempurna dengan video landscape. Seperti itu. Jadi kalau rekomendasi sebenarnya kebutuhan video untuk kita olah dalam bentuk alur cerita atau kita edit, itu lebih direkomendasikan menggunakan teknik landscape. Teman-teman besok atau lusa ketemu dengan kejadian-kejadian di jalan, spontanitas mengeluarkan HP untuk merekam, usahakan yang kalian pikirkan pertama itu membuat video dalam bentuk landscape. Karena itu bisa kita sempurnakan di editing nanti. Kalau potret itu terlalu terkesan amatir gitu ya. Tapi itu tidak masalah, tergantung dari seberapa sering kita berlatih, seberapa sering kita berinteraksi dengan dunia-dunia seperti ini, seberapa mau kita belajar. Kemudian pengusahaan dasar-dasar videografi. Nah, ini ada beberapa dasar yang harus kita tahu dalam melakukan pendokumentasian dalam bentuk video. Ukuran bingkai ini adalah salah satu dasar. Kemudian
pergerakan. Banyak teman-teman yang melakukan rekaman video itu dia tidak bisa membedakan yang mana saya harus memposisikan posisi kamera saya dengan diam atau established, di mana saya harus menggerakkan kamera saya. Nah, komposisi ini sering terjadi dan hal-hal seperti ini sering terjadi. Sudut kamera ini juga sering terabaikan. Selanjutnya, pada dasar shoot terbagi atas 3 bagian, close up, extreme close up, dan shoot close up, ya seperti itu ya. Atau ada extreme close up. Jadi terbagi antara 3 bagian, di mana bagian-bagian itu nantinya akan menggambarkan, atau gambar-gambar itu nantinya, video-video yang kita ambil nantinya itu menggambarkan atau menceritakan gambar video yang diambil itu punya cerita tersendiri selain dari narasi yang kita masukkan atau selain dari audio yang kita rekam. Untuk menunjukkan emosi ini sebenarnya. Kemudian ini middle shoot, medium close up, medium shoot, medium long shoot untuk menunjukkan aktivitas. Kemudian wide shoot ini full shoot atau shoot, extreme long shoot untuk menunjukkan lokasi atau keindahan ya. Ini biasanya kita menggunakan kamera lensa wide ya. Bisa atau sama dengan kamera HP kita itu bisa menggambarkan secara luas gitu ya, atau drone biasanya seperti itu. Jadi bisa menunjukkan sesuatu yang lebih luas. Kemudian ukuran bingkai frame. Nah, ini yang penting juga. Nah, ini penjelasannya ya, extreme long shoot. Extreme long shoot itu seperti apa sih? Extreme long shoot, kita mengambil gambar dari sudut yang jauh dan luas. Jadi misalnya kita mau menggambarkan sesuatu lokasi kejadian, misalnya di rumah sakit atau gedung sekolah, berarti kita mengambil gambar tidak langsung ke dalam sekolahnya, tetapi kita harus keluar, mengambil dari luar gerbang, menggambarkan bahwa sekolah ini terletak di pinggir jalan, punya gerbang, punya pagar yang memperlihatkan bentuk bangunannya secara keseluruhan seperti itu. Kemudian misalnya long shoot seluruh tubuh subjek tanpa terpotong. Misalnya itu objek kita adalah manusia, berarti itu seluruh tubuh. Kalau misalnya objek kita adalah bangunan, berarti itu satu rumah. Misalnya objek kita itu pintu, itu satu pintu gitu, atau jendela. Kemudian medium long shoot itu lutut hingga ke kepala. Misalnya dia adalah rumah, berarti kita akan padat ke dalam dari jendela dan pintu, kemudian teras mungkin seperti itu. Atau misalnya kita mengambil kendaraan ya dari pintu pertama ke depan, kemudian kita lanjut ke medium shoot, batas pinggang sampai ke atas. Ini lebih mengecil lagi bingkainya, frame size-nya seperti itu teman-teman. Saya kira ini mudah untuk kita pahami ya. Kemudian ukuran bingkai, lanjut medium, atas pinggang, kepala, kemudian close up, sedikit di bawah bahu hingga ke atas kepala, ekspresi lebih menonjol. Nah, close up ini kenapa sering asik untuk kita lihat? Karena ini menggambarkan emosional seseorang, gitu. Nah, kemudian ini extreme close up, ini bagian tertentu ya. Misalnya tanda-tanda tertentu seseorang, misalnya dengan menggunakan jam tangan atau apa. Nah, ini overshoot. Overshoot ini biasanya kita mengambil gambar dari cara pandang atau dari belakang sebuah objek. Nah, ini tipe shoot. Ini adalah contoh ketika kita mengambil gambar video ya, tetapi ini bentuknya foto. Nah, ini
Yang pertama, extreme long shoot, ya, misalnya seseorang berdiri di depan sebuah bangunan, maka kita akan mengambil latar belakangnya adalah bangunan. Kemudian long shoot, ya, kita akan lebih memadatkan lagi atau lebih maju. Kalau kita menggunakan lensa yang bisa di zoom, ya kita men-zoom. Kalau misalnya kita menggunakan HP, berarti kita harus melangkah, jangan memaksa untuk melakukan zoom dengan HP. Gitu. Ya kita yang maju gitu. Nah, kemudian ini yang ketiga, ya kita akan lebih mendetailkan objeknya, apakah itu manusia, apakah itu binatang, atau sebuah benda. Gitu kan. Kemudian kita lebih maju lagi, kemudian kita lebih maju lagi, sampai dengan extreme close up. Ini Kak. Kalau yang di gambar nomor 6 ini, itu menggunakan HP masih mendukung. Gitu ya. Gambar nomor 1 sampai 6 ini menggunakan HP itu masih mendukung. Tetapi kalau nomor 7 dan 8 itu menggunakan HP agak-agak sulit. Gitu ya, harus memang menggunakan kamera profesional. Gitu. Walaupun kamera profesional, tapi kalau lensanya tidak mumpuni untuk mendapatkan hasil seperti ini, yaitu biasanya juga jarang kita bisa mendapatkan hasil yang maksimum. Nah, ini juga yang banyak terjadi nih teman-teman. Ketika teman-teman mengambil sebuah gambar video, itu tidak ada penempatan objek yang baik gitu ya. Misalnya headroomnya di atas kepalanya itu terlalu tinggi gitu kan. Kemudian looking roomnya, arah pandang objek itu biasanya mentok, tidak diberikan ruang. Jadi terkesan gambar itu terpaksa atau teraniaya di dalam sebuah frame. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini seperti ini. Kalau ini ibaratnya sebuah video ya, sama tadi di pembahasan di awal. Ibaratnya ini sebuah video yang kita ambil, ya seperti inilah mungkin close up-nya dalam satu bentuk satu alur gitu ya. Medium mungkin seperti ini, medium shoot. Kemudian ya close up. Ya, close up seperti ini. Extreme close up itu misalnya hanya kita mengambil bagian satu matanya saja gitu kan, atau hidungnya saja, atau jari telunjuknya saja, atau kupingnya saja. Jadi bagian-bagian tubuh atau bagian-bagian objek itu, misalnya kita di kafe, kita hanya mengambil gelas kita saja atau mengambil sendok aja. Objek-objek seperti ini biasanya extreme close up. Nah, shoot lainnya ini juga teman-teman, biasanya banyak yang mengirimkan gambar ke kita, ini tidak ada gambar transisi. Jadi misalnya kita di ACT nih, kita di ACT itu biasanya terlalu fokus terhadap implementasi dan branding, tapi tidak fokus dengan gambar-gambar transisi yang ada di sekitarnya seperti itu. Ini yang perlu kita perhatikan. Misalnya kita melakukan implementasi distribusi beras wakaf, jangan terlalu fokus kepada tim yang melakukan distribusi gitu, tapi ambil juga gambar non branding istilahnya kalau di kita itu ya, gambar yang non ACT seperti itu, gambar umum itu kita jadikan nantinya transisi, entahkah itu gambar pohon, entahkah itu gambar taman, entahkah itu gambar sebuah prasasti atau gambar sebuah petunjuk arah gitu. Itu bisa kita jadikan transisi. Kemudian misalnya gambar-gambar tangan atau gambar-gambar hewan. Kemudian ini jenis-jenis shoot. Ketika dua objek di dalam satu bingkai frame itu kita sebutnya shoot. Kalau ini overshoot. Ketika kita mengambil sesi wawancara biasanya yang terjadi overshoot. Overshoot ini biasanya kita mengambil gambar dari belakang reporter begitu. Atau ketika dua orang yang sedang berbicara, kita biasanya mengambil dari belakang salah satu orang yang melakukan komunikasi itu. Nah, point of view shoot. Nah, ini pengambilan gambar mewakili mata manusia atau pemeran lainnya. Ini biasanya teman-teman banyak ini yang biasanya melakukan, tangannya biasanya lagi sedang beraktivitas, dia melakukan atau mengambil gambar seperti baik video maupun foto. Jadi gambar-gambar teman-teman yang sering diupload, ya inilah namanya gambar atau jenis gambar ini seperti ini penjelasannya. Point of view shoot, subject shoot, atau sebuah objek yang kita shoot gitu, mewakili pandangan mata seperti itu. Nah, kemudian kamera moving, panning, pergerakan kamera menyamping, kemudian
tilting atau gerakan vertikal dari atas ke bawah atau sebaliknya. Nah, ini teman-teman, ini semuanya kita mengambil atau menggerakkan kamera itu ada tujuannya. Jadi tidak hanya sekedar kita memegang, kemudian merekod dan bergerak seenaknya seperti itu, tapi harus diikuti dengan sebuah alur. Ketika saya menggerakkan kamera ini ke kiri, jalan ceritanya nanti nyambungnya ke gambar mana gitu. Ketika saya menggerakkan kamera ini ke kanan, ini nantinya gambar ini nyambungnya kemana gitu. Ketika saya menggerakkan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, ini nanti nyambungnya kemana, kemudian menceritakan apa gitu. Nah, ini teman-teman yang harus dipahami bahwa setiap pergerakan kamera, setiap audio visual atau gambar video yang kita ambil itu harus ada ceritanya. Kemudian zoom in, zoom out. Ini kalau misalnya kita menggunakan kamera profesional yang lensanya bisa kita zoom, nah ini bisa kita gunakan. Tapi kalau misalnya menggunakan HP, ya jangan di zoom karena gambarnya akan pecah karena kapasitas kamera ini belum mampu untuk melakukan zoom dan menghasilkan gambar yang maksimal gitu. Ketika kita upload di media sosial, kemudian orang tayangkan di layar yang lebih lebar selain HP, misalnya dia tayangkan di LED, itu gambarnya akan pecah dan tidak jelas. Makanya untuk menyiasati hal-hal seperti itu, ya biasanya kita maju. Kita mengambil di sini gambar, kemudian kita maju untuk lebih melakukan zoom. Zoom manual biasanya istilahnya teman-teman di lapangan itu melakukan zoom manual. Ya, seperti itu. Kemudian penempatan kamera. Ya, saya kira ini lebih banyak digunakan di studio ya, kalau seperti ini. Kita lewatin aja. Ini lanjut. Nah, ini adalah screenshotan video waktu demo ya sengketa Pilpres kalau nggak salah. Ya, ini gambar-gambar yang saya ambil menggunakan kamera Sony yang camcorder, di mana objek-objek itu bisa bukan objeknya yang kita setting, tetapi kita yang menempatkan posisi untuk mendapatkan gambar yang bagus. Ini teknik pengambilan gambar low angle, kamera yang diletakkan di bawah. Jadi kita mengambil gambar, letakkan kamera misalnya orang berjalan, kita meletakkan kamera di jalan. Gitu. Kalau yang gambar-gambar misalnya ada pemanis di depannya seperti ada background depan selongsong peluru, kemudian ada background belakangnya seperti Monas, ada background belakangnya seperti pedagang yang melewati orang yang melewat, seolah-olah gambar itu melangkahi pedagangnya. Itu tergantung dari cara kita menempatkan kamera kita di mana. Seperti itu. Nah, kemudian pengambilan gambar secara normal atau standar. Ini setara dengan pandangan mata kita gitu ya. Jadi ini lebih banyak biasanya kita gunakan ketika kita wawancara. Ketika wawancara ini format yang paling banyak digunakan, gitu ya. Searah dengan pandangan kita. Rata-rata dengan mata. Gitu ya. Angle. Kemudian height angle, pengambilan gambar dari atas. Ini yang menggunakan drone ya, misalnya. Ini gambar kita menggambarkan lumbung ternak wakaf ACT, kemudian menggambarkan anak-anak kambingnya dari atas, atau menggambarkan seseorang yang lagi menulis dari atas. Bisa menggunakan drone, bisa menggunakan kamera biasa, tergantung dari objek yang akan kita dokumentasikan. Kemudian komposisi. Membagi bingkai menjadi 3 bagian. Nah, ini biasanya di dalam HP itu ada garis. Ada garis yang membagi frame atau layar HP kita itu menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini bentuknya. Ini sebenarnya ada fungsinya ini. Kita bahas sedikit walaupun teman-teman udah tahu, mungkin yang lain teman-teman belum tahu. Nah, kita akan bahas sedikit ini ya. Ini seperti ini. Misalnya kita mengambil gambar video atau foto. Nah, ini fungsi garis ini sebenarnya untuk mendapatkan estetika gambar yang hidup. Misalnya
gambar batu, kita mengambil gambar batu itu, misalnya kita merekam 10 detik. Ya, bentuknya seperti itu, supaya terkesan gambar yang kita rekam itu hidup. Atau seolah-olah gambar itu memberikan kesan gitu, bahwa itu kita merekam di alam. Kemudian ketika orang yang kita mengambil gambar orang yang misalnya berdiri di pantai atau berdiri di lapangan atau berdiri di jalan, ya kita menempatkan objek seperti ini. Bisa juga menghadap kemana, dari menghadap ke laut atau menghadap ke kamera. Yang jelasnya objeknya kita sesuaikan. Jangan sampai terkesan objek itu teraniaya di dalam video gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini ruang arah pandang yang memberikan jarak di depan hidung atau mata dengan tipe frame. Nah, ini teman-teman gambar pertama, gambar kedua. Ini ketika kita mengambil gambar jangan sampai kita mengambil gambar objeknya diam, kita mengambil gambarnya seperti yang ada di sebelah kanan. Jadi seolah-olah objek kita mau menabrak tembok gitu ya. Ya, berikanlah ruang di mana objek itu hidup dan enak dilihat gitu ya. Nah, ini selanjutnya. Itu tadi materi-materinya, kita belajar komposisinya. Nah, headroom di atas ini misalnya kita merekam video, ini kita seorang reporter lagi merekam, menjelaskan atau menyampaikan narasinya. Ini biasa terjadi ketika teman-teman live. Tiba-tiba nyuruh teman-temannya pegang kamera dulu gitu, atau dia yang pegang sendiri sambil selfie seperti ini. Nah, ini yang harus diperhatikan ya teman-teman. Headroomnya jangan sampai ruang kepala Anda itu terlalu tinggi atau kepalanya terpotong gitu ya. Kemudian looking room, ketika gambar objeknya itu bergeser, ya perhatikan jangan sampai hidungnya itu terkesan nempel ke framing gitu. Jadi di mana objek itu menghadap, berilah ruang di dalam frame untuk objek itu. Jadi terkesan dia tidak teraniaya seperti itu. Nah, ini saya kira ini teman-teman udah paham ya, black light apa dan sebagainya. Ya, cara menghindarinya juga teman-teman udah tahu. Nah, ini yang kadang terjadi nih, yang hindari background vertikal atau horizontal yang menempel pada objek. Ini terkesan kepalanya ketusuk ini. Jadi ya teman-teman yang sering misalnya mengambil gambar atau melakukan wawancara, lihat-lihat backgroundnya. Backgroundnya itu seperti apa sih? Apakah ini aman nggak untuk bingkai frame saya atau objek saya? Aman nggak dilihat? Jadi sebelum merekam ya kita perhatikan dulu. Kalau misalnya tempatnya kurang tepat, bisa disuruh objeknya Pak bergeser ke kiri atau Ibu bergeser ke kanan sedikit atau agak maju sedikit. Tidak apa-apa seperti itu. Penempatan background yang tepat. Nah, seperti ini backgroundnya ya kita lihat. Saya kira teman-teman udah nggak terlalu ini ya, udah nggak terlalu asing dengan hal-hal yang seperti itu. Sudah sering melakukan. Ini juga sama ya tadi. Nah, dalam melakukan wawancara usahakan reporter sedekat mungkin dengan lensa kamera. Secara tidak langsung mata sumber akan mengarah ke reporter dan bukan ke lensa kamera. Jadi maksudnya ini narasumber kita itu jangan melihat ke kamera. Jadi melihatnya ke reporternya supaya tidak demam kamera. Karena biasanya ini sering terjadi ya. Itu ketika narasumber kita perhadapkan dengan kamera, apalagi narasumber yang belum pernah diwawancara sama sekali sebelumnya, biasanya dia grogi. Yang tadinya dia sebelum diwawancara dia berbicara semuanya dia keluarkan, dia ceritakan, ketika diperhadapkan dengan kamera, tiba-tiba nggak tahu dia harus ngomong apa, ya kan? Nah, ini untuk menyiasati hal ini biasanya kita, Pak menghadap ke saya gitu, atau Ibu menghadap ke saya, jangan menghadap ke kamera. Nah, ini biasanya harus kita atur atau kita rencanakan sebelum pengambilan gambar. Ini ya.
Nah, cepetin aja ya, soalnya materinya panjang banget ini. Proses produksi, kelengkapan gambar. Nah, ini biasanya teman-teman ketika memproduksi atau berkontribusi atau mengirimkan gambar, itu ini gambar-gambar seperti ini kadang tidak lengkap nih. Gambar lokasi establish, gambar utama, detail aktivitas subjek, gambar peralihan atau transisi ya. Kemudian aktivitas subjek, kemudian varian gambar. Oke. Nah, ini yang paling penting. Dalam merekam video, walaupun kamera kita bagus, teknik kita bagus, kalau kita tidak punya konsep cerita, tidak akan menjadi sebuah karya yang bagus. Ini yang perlu teman-teman pahami. Jadi sama teman-teman dari timnya Mbak Ismi kemarin berkontribusi video kameranya bagus, jenis kameranya bagus, kemudian cara pengambilannya bagus, cuman konsep ceritanya nggak ada. Mungkin ada, tetapi nggak jelas gitu loh. AZ-nya itu nggak jelas. Jadi openingnya di mana, movingnya kemana, dan closingnya kemana. Jadi tidak jelas menggambarkan runutan ceritanya. Nah, teman-teman jangan sampai karena ini berharap di pikirannya bahwa ini video ini bisa dihapus gitu ya. Sayang loh, maksud saya itu dalam mengambil 10 detik video itu kalau saya ya, secara pribadi itu sangat berharga gitu ya. Apalagi teman-teman ngambil video secara frontal, tidak memiliki tujuan gitu ya, sayang banget gitu. Walaupun itu sebenarnya bisa dihapus, tapi itu sayang sebenarnya. Sebuah gambar itu harus memiliki nilai. Kita sebelum mencet record, itu harus ada nilainya terlebih dahulu sebelum kita ambil. Jadi objek yang kita abadikan itu tidak sia-sia, karena setiap objek itu momen. Kalau bagi saya ya, setiap objek itu adalah momen. Kemudian kita membuat konsep cerita. Nah, biasanya kalau di dalam video news, hard news, soft news maupun dokumenter ini harus dilengkapi ini ya, 5W1H ya. Saya kira teman-teman bisa mempelajari yang basicnya bukan jurnalistik atau basicnya atau belum pernah atau belum memahami ini, teman-teman bisa belajar ini banyak kok. Zaman sekarang tinggal searching di Google apa itu 5W1H. Nah, nanti untuk mengaplikasikan ini dalam bentuk cerita nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, membuat konsep cerita. Ini 5W1H banyak jurnalis pemula atau teman-teman yang baru mau belajar melakukan peliputan, dia terlalu kaku dengan ini. Oh, saya harus berpatokan dengan 5W1H. Akhirnya dia bingung ketika datang di lapangan, sudah buat konsep dengan bagus, begitu sampai di sana, dia bingung, aduh, how-nya di mana, 5W1H-nya di mana, kebalik-balik ini, bingung. Jadi jangan terlalu kaku dengan hal ini. Kalau saya ya, jangan terlalu kaku. Kita cukup melihat apa sih sebenarnya problemnya. Misalnya kita melakukan implementasi. Kita melakukan implementasi kemana? Kita harus tahu itu dulu. Pertama, kita misalnya melakukan implementasi beras gratis ya. Yang harus kita tahu itu, yang pertama jumlahnya berapa. Misalnya jumlahnya 10 karung. Oke, kita catat jumlahnya 10 karung. Implementasinya kemana? Misalnya ke RT 11 Kampung Kumuh, misalnya ya, atau Kampung Prasejahtera. Kemudian siapa implementatornya? Tim program dan relawan. Kemudian menggunakan armada apa? Misalnya mobil. Kemudian jalurnya kemana? Lewat mana gitu ya? Itu yang harus kita tahu. Itu berapa benefit seriesnya? Berapa? Misalnya 20 atau 15 KK. Kita tanyakan lagi ini calon benefitnya ini dia tergolong apa, pekerjaan sehari-harinya apa. Itu dulu yang harus kita tahu. Jadi sebelum kita melakukan pendistribusian, kalau kita di ACT biasanya kan ada tim asesmen dulu. Tim asesmen dulu ke sana ngambil data apa dan sebagainya, baru kita melakukan distribusi. Nah, dari data-data itu kita minta
Kita ambil, oh seperti ini dari A Z-nya kita udah tahu. Nah, baru kita menyusun alur. Oh, berarti saya harus membutuhkan gambar kantor aksi cepat tanggapnya atau gudang ACT-nya. Saya ngambil dulu dari luar. Kemudian saya ngambil relawan lagi siap-siap, atau lagi tempel-tempel stiker, atau lagi packing beras, atau lagi loading menaikkan beras di angkutan. Kemudian jalan, gitu kan? Kita harus ngambil jalannya. Kalau mau ngambil detail shootnya, misalnya sopirnya lagi starter mobil, minjak gas, bannya lagi berputar, nggak apa-apa di setting seperti itu. Coba starter dulu, saya mau ambil gambarnya, rekam 10 detik, stabilis saja, diam. Kemudian sopirnya ngambil gambar dari sini, sopirnya sedang jalan, mobilnya out frame, dari out frame seperti itu. Kemudian bannya jalan, nggak apa-apa diulang-ulang seperti itu. Kemudian mobilnya diambil, dia lewat di jalan mana, bisa kita mengikuti menggunakan motor, mengambil gambar dari belakang mobil, mengambil gambar dari depan. Kemudian ini yang sering kelupaan, misalnya mobilnya berhenti di lampu merah, mobilnya doang yang berhenti diambil, tetapi tidak diambil penyebabnya kenapa mobil ini berhenti. Jadi video ini akan menceritakan bahwa mobil ini berhenti karena ada lampu merah, berarti harus diambil lampu merahnya juga. Gitu kan. Misalnya ada orang yang menyeberang depan mobil, nggak apa-apa, ambil juga orang yang menyeberang. Nah, itu kita jadikan gambar transisi proses perjalanan. Ketika kita sampai di suatu wilayah, misalnya ada gerbang, gapura, nggak apa-apa, ambil gapuranya secara khusus, kemudian ambil mobilnya dari sana masuk ke dalam, gitu kan. Nah, kemudian mobilnya berhenti, berasnya diturunkan, relawannya berinteraksi dengan pemerintah setempat atau warga sekitar, kemudian warganya dipanggil dari rumah ke rumah, atau kita mendistribusikan door to door misalnya. Kegiatan-kegiatan seperti itu kita ambil. Jadi itu menjadi sebuah alur. Nah, kemudian closingnya di mana? Nanti biasanya yang saya lakukan itu wawancara. Yang saya wawancara siapa? PIC, orang yang mengetahui proses ini. Misalnya tim distribusi. Siapa PIC-nya di sini? Wawancara tuh, Bang atau Mbak atau Mas, bisa jelaskan kegiatan kita apa di sini. Maka teman-teman dari ACT menjelaskan seperti ini. Oh, kegiatan kita di sini adalah mendistribusikan 20 karung misalnya paket kebutuhan pangan untuk warga prasejahtera di kelurahan ini, di desa ini, di kampung ini misalnya, atau di gang ini. Mayoritas warganya di sini misalnya pemulung atau korban PHK dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kemudian siapa lagi yang harus kita dapatkan keterangannya? Benefit series, penerima manfaat. Kita minta tanggapannya, Mbak, Pak, atau Ibu. Tapi sebelumnya kita minta izin, jangan sampai kita terkesan memaksa mereka untuk memberikan tanggapan ke kita. Ya, jadi kita harus tanya dulu, Pak, Ibu bersedia nggak diwawancara, atau kita tanya tanggapannya tentang adanya bantuan seperti ini. Itu aja, pertanyaannya sederhana. Tapi sebelum itu, tolong disebutkan nama lengkap, alamat lengkap, gitu ya. Perlu lengkapi dengan provinsinya sekaligus. Nama saya misalnya Akbar Cutong, tinggal di Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian saya warga yang tergolong prasejahtera, alhamdulillah, terima kasih pada ACT sudah memberikan bantuan. Harapan kami semoga para dermawan misalnya ya, para dermawan terus mempercayakan kepada lembaga aksi cepat tanggap untuk mengamanahkan kedermawanannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian siapa lagi? Ketika ada pemerintah setempat di situ atau tokoh-tokoh yang menjadi panutan di suatu wilayah, itu bisa kita wawancara. Gitu. Wawancara, Pak minta tanggapannya dong dengan kegiatan ACT di sini. Pasti dia akan memberikan tanggapan itu. Tapi itu lagi-lagi nama lengkapnya dulu harus ditanyakan, nama lengkapnya siapa. Setiap setiap narasumber itu wajib kita tanyakan nama lengkap, titel, dan kalau perlu teman-teman double menanyakan, kemudian direkam di awal sampai akhir dari nama, kemudian alamat dan titel, pekerjaannya apa, sebagai apa di sini. Misalnya saya sebagai lurah
dilengkapin itu namanya. Karena takutnya kita salah menulis ejaan nama. Ini biasanya menjadi problem. Apalagi sekarang ya, yang mudah viral orang-orang. Jika salah sedikit kesalahannya dicari dan diviralkan. Nah, proses produksi. Proses produksi itu pada dasarnya ada 7 aturan penting ya, yang biasanya kita jadikan dasar kalau dalam dunia peliputan. Yang pertama itu gambar harus stabil. Jadi teman-teman biasanya kalau melihat tim TV ya, atau orang-orang yang profesional dalam mengambil video, biasanya bawa tripod. Karena ini hal pendukung yang paling penting untuk menunjang sebuah hasil yang maksimal. Kemudian teman-teman juga biasanya melihat orang mengambil gambar menggunakan pencahayaan tambahan ya, seperti lampu, lighting ya, bahasa kerennya. Kemudian teman-teman juga biasanya melihat orang-orang yang melakukan perekaman menggunakan mic tambahan. Nah, ini yang penting. Jadi unsur-unsur penting itu dalam pengambilan atau peliputan ya, ini yang harus kita lengkapi. Motif gambar yang jelas, motif gambar atau bentuk gambar ya, komposisi proporsionalnya, kemudian kelengkapan gambar. Nah, ini yang paling penting nih, gambar memiliki struktur cerita. Harus ada ceritanya. Gambar ini menceritakan apa sih? Ketika kita sambung dari video pertama yang saya tag sampai akhir, ini menceritakan apa ini video ini? Teman-teman sering nonton kan? Video yang tidak ada narasinya, yang tidak ada tulisannya, hanya video yang misalnya proses masak lah ya. Proses masak dari awal dia mengambil bahan dari kebun, kemudian mencucinya, kemudian mengolahnya, kemudian memasaknya, menyajikan sampai memakannya. Itu biasanya gambarnya itu jutaan ya, viewernya jutaan. Karena menarik, karena punya struktur cerita. Nah, gitu. Paham ya? Sampai di sini saya kira teman-teman udah bisa paham ya. Kemudian proses produksi. Nah, aktifkan mode stabilizer. Kalau misalnya di kamera itu ada mode stabilizer. Kalau sama kamera HP itu biasanya ada pengaturan stabilizernya. Nah, kemudian ini kita harus memegang gawai atau HP, misalnya kalau kita menggunakan HP kita dengan stabil. Biasanya kalau saya melakukan wawancara itu biasanya kayak gini. Tidak begini ya, tidak begini, tapi gini. Ini sebenarnya tripod alami ini. Karena ini bobotnya ringan, jadi ya masih tahan lah kalau kita wawancara orang 5 menit. Biasanya saya kayak gini. Lihat orang-orang atau misalnya teman-teman biasa melihat wartawan profesional yang biasanya terpaksa menggunakan kamera, dia biasanya tuh kayak gini. Ini membuat gambar stabil. Jadi kita posisikan framing kita, objek kita di dalam framing sebelumnya. Ketika sudah stabil, nah baru kita diam. Kita ngobrol. Atau suruh teman kita wawancarai ya, kita diam aja, ini jadi tripod hidup gitu ya. Nah, minimal perekaman dalam 1 kali merekam, misalnya saya ngambil gambar orang yang lagi berdiri atau 2 orang yang lagi berdiskusi berdiri full shoot ya, dari kaki ke atas, itu saya ngambil 10 detik diam, kemudian saya ambil medium dari pinggang ke atas, diam 10 detik, stop, pindah lagi. Kalau menggunakan kamera yang bisa di zoom, 10 detik wide, kemudian saya close up 10 detik lagi, kemudian saya medium atau saya extreme close up 10 detik lagi, baru pindah. Misalnya kita ngambil dari sisi sudut pandang mana, ambil lagi satu medium, wide-nya, mediumnya, close up-nya, baru pindah lagi. Nah, itu nantinya ketika kita edit itu akan bercerita. Detailing gambarnya itu akan bercerita. Jadi ada traffic detailing gambar tergantung dari editornya nanti menempatkan
apakah dia menempatkan wide-nya dulu atau menempatkan close up-nya dulu atau medium-nya dulu, tergantung dari transisi gambarnya nanti. Untuk wawancara minimal 30 detik. Kalau saya biasanya wawancara bukan 30 detik lagi, minimal biasanya 30 menit. Nggak apa-apa, kita wawancara saja. Wawancara itu membuat melatih public speaking kita, kemudian melatih feeling insting kita, kemudian melatih atau menambah, kalau saya ya selama kurang lebih 2 tahun di ACT sering turun ke lapangan, itu menambah wawasan. Lebih banyak kita tahu dari setiap narasumber itu punya ciri khas tertentu, kemudian punya cerita tertentu dan punya kesan tersendiri, gitu ya. Dia menyampaikan ekspresinya ke kita, dia menyampaikan curhatannya ke kita, dan terkadang kita sebagai sebagai reporter misalnya, sebagai reporter sekaligus kameramen dan sekaligus pewawancara, itu banyak mendapatkan insight dan terkadang menjadi cerita tersendiri. Objek yang tidak banyak saya mendapatkannya, banyak saya mendapatkan narasumber di lapangan itu menjadi cerita tersendiri karena saking menariknya dia bercerita dengan saya sampai saya rekam sampai 30 menit, ada yang kadang sejam gitu ya, saya running aja video kameranya. Kemudian saya bercerita, ngobrol kayak biasa gitu. Semuanya saya gali. Apa yang dia tahu tentang sebuah kejadian yang terjadi pada saat itu. Lebih biasanya di fase-fase emergensi ini biasanya kita mendapatkan cerita-cerita humanis dan menarik. Kemudian proses produksi. Nah, cahaya ya teman-teman, ini saya kira udah tahu kalau ini ya, pencahayaan. Saya kira teman-teman tidak mungkin juga mengambil gambar di tempat yang gelap atau dalam kondisi hujan gitu ya, di bawah hujan gitu ya, pasti akan berteduh atau mencari ini cahayanya harus bagus ini. Nah, ini yang kadang lalai dari teman-teman, maksudnya tidak diperhatikan gitu ya, tidak di backup. Nah, misalnya kamera teman-teman terbatas, pakai kamera standar, lensa standar, tidak ada mic pendukung. HP ini kan sebenarnya punya recorder ya. Kita record aja pakai HP, apakah itu kita taruh di kantong atau kita dekatkan di objek seperti ini, tetapi jangan sampai ini masuk ke dalam frame kamera yang satunya gitu ya. Jangan sampai tangan kita masuk misalnya. Bisa juga kalau sudah terpaksa nggak apa-apa dimasukin aja. Karena banyak kan gambar-gambar seperti ini kalau hard news, berita yang harus disampaikan secepat mungkin, nggak apa-apa, doorstop misalnya, nggak apa-apa masukin aja kalau sudah terpaksa. Tapi kalau misalnya kita wawancara, kita yang ngatur, atau kita buat feature atau kita buat dokumenter, itu usahakan gambar kita seapik dan sebaik mungkin untuk mengamankan audio dan visualnya. Nah, biasanya kalau kita tidak punya mic atau tidak punya alat pendukung ya, biasanya kalau saya pakai HP ya, merekam pakai HP, biasanya saya dekatkan. Posisinya seperti ini, teman-teman. Jadi saya lihat, saya setting dulu, kemudian saya arahkan bentuknya V seperti ini. Jadi narasumber lihat ke saya atau Bu lihat ke saya. Jadi dia tidak fokus ke sini. Posisinya seperti ini. Jadi saya dapatkan komposisi gambar di dalam video itu sesuai yang kita butuhkan. Mulai dari headroom-nya, kemudian looking room-nya, gitu ya, saya dapatkan. Kemudian posisinya agak miring sedikit, saya dapatkan semua. Ceritanya juga, narasumbernya juga nggak kaku. Kebanyakan narasumber kalau kita rekam pakai HP itu nggak kaku, karena dia kan udah sering lihat HP. Kalau misalnya kita pakai kamera besar, dia mungkin akan menimbulkan efek grogi. Nah, ini yang tadi, yang pergerakan kamera panning ya, atau tilt up itu harus punya makna. Kenapa? Misalnya kita menggambarkan sebuah kejadian yang luas, atau misalnya jembatan putus ya. Jembatan putus kita ingin menggambarkannya secara detail. Kita ngambil gambarnya dari samping. Berarti kita harus mengambil sisi samping jembatan sampai ke sana.
Berarti gambar kita itu menggambarkan dari ujung jembatan sebelah kiri ke ujung jembatan sebelah kanan. Atau misalnya objek yang lagi berjalan, kita mengikuti plan. Jadi kita sedang berjalan kemana, gitu kan? Misalnya tilt up, kita memperlihatkan misalnya sebuah pohon yang tumbang, tapi tumbangnya nggak full ya, tumbangnya miring. Kita memperlihatkan dari bawah akarnya tercabut, kemudian ke atas dia menimpa apa, misalnya dia menimpa tiang listrik atau menimpa apa gitu kan. Atau bangunan bertingkat yang tidak bisa di cover oleh lensa kita, bisa kita tilt up, panning kiri, panning kanan. Jadi ada artinya gitu. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini proses pasca produksi. Kita masuk ke pengeditan ya. Perhatikan jenis font, kata sesuaikan dengan konsep cerita. Ini teman-teman ketika yang sudah bisa atau belajar ngedit baik menggunakan laptop dan sejenisnya, PC, atau menggunakan perangkat HP. Nah, ini. Penyesuaian ukuran font, kemudian potongan per video sekitar 3-5 detik. Gambar utama saja yang masuk. Satu video itu biasanya dari 10 detik yang kita rekam tadi itu biasanya yang kita pakai itu cuma 5 detik dan 3 detik. Kenapa kita nggak ngerekam 3 detik aja sama 5 detik aja sih? Ya supaya kita punya stock framing, ya kan? Stock framing minimal 5 detik. Ketika terjadi kesalahan atau ada hal-hal di detik sekian itu nggak bisa kita ambil, itu bisa kita cut. Ya, jadi ada dari 10 detik itu gambar itu aman. Aman untuk kita edit. Misalnya, kenapa harus 10 detik? Misalnya orang yang lagi merokok misalnya ya. Di dalam 10 detik, dia tiba-tiba ngisap. Tapi kita punya gambar sebelum 10 detik, misalnya di 7 detik, itu tangannya belum ke mulut. Ya kan? Sebelum itu kita bisa cut di editing. Kalau gambarnya cuma 5 detik, misalnya ngambil, tiba-tiba di detik kelima dia gini, agak susah gitu ya. Kemudian ini proses pasca produksi, latar musik tidak boleh berantakan dengan suara wawancara, kaidah judul ringkas 2 hingga maksimal 4 kata. Tapi kalau ini ya dalam format apa ya, dalam format news ya, yang sekarang, kalau sekarang itu ya terserah kita, sekreasi kita mungkin gitu ya. Tergantung dari kita mau mempublikasikannya kemana dan jenis channel yang kita kelola seperti apa. Kalau itu jenis channelnya misalnya di YouTube memang framingnya news sama dengan ACT. ACT kan channelnya sekarang ada 2 tuh, yang resmi, ada ACT TV dan Aksi Cepat Tanggap. Aksi Cepat Tanggap itu sendiri dia formatnya udah news banget. Jadi informasinya harus valid gitu ya. Kemudian penggunaan musiknya harus kita sesuaikan. Biasanya teman-teman yang udah bisa mengedit ini biasanya udah bisa apa ya? Udah paham lah ini. Kalau yang belum ya ini perlu dipahami, atau yang baru belajar mengedit, penggunaan elemen grafis pendukung cerita. Nah, oke teman-teman, itu adalah materinya. Oke, siap. Saya kira itu materinya. Ketika kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas, bisa dipertanyakan. Atau ada yang mau didiskusikan, mungkin silakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Akbar Cutong. Selanjutnya untuk ini ya, tadi dari pembahasan materinya itu
kalau dari saya lihat tuh sebenarnya tuh udah sangat-sangat komplit gitu, karena kan dari awal praproduksinya dijelaskan, kemudian bagian produksinya, kemudian pasca produksi pun juga udah dijelaskan gitu. Ini teman-teman jangan sampai ngantuk ya. Kalau ini mungkin bagi yang ingin bertanya bisa nanti di chat atau mungkin langsung raise hand juga boleh, nanti langsung bertanya ya biar discuss gitu. Nah, cukup merangkum sedikit gitu terkait tadi ya Mas, kan selain dari teknik gitu, ibaratnya komposisi diperhatikan kayak gitu, ternyata ada bagian yang paling penting itu adalah inti cerita gitu. Karena kan ketika semua itu udah kita ambil footage, beberapa hal gitu yang ibaratnya di lapangan kita udah menyiapkan beberapa hal bahan gitu video. Tapi ternyata kalau itu tidak memiliki alur cerita yang jelas, nantinya juga akan ibaratnya sia-sia gitu nanti. Karena kan sebuah karya itu kan video itu kan termasuk karya seni juga ya secara visual gitu. Nah, itu kan harapannya dari yang mengambil video itu pun bisa menjelaskan kepada publik gitu, ibaratnya apa sih pesan yang ingin disampaikan gitu. Nah, seperti itu. Nah, juga tadi ada beberapa bagian editing juga yang harus diperhatikan terkait mungkin narasi yang ingin disampaikan. Itu kan untuk melengkapi dari konteks yang mungkin memperjelas gitu dari yang apa namanya poin-poin yang disampaikan dari narasumber juga. Nah, kebetulan ada beberapa poin juga selain dari footage yang mungkin kiranya itu enggak bercerita, ada juga yang menguatkan itu dari sisi stakeholder gitu, yang ibaratnya kita wawancara gitu. Karena kan biar poin-poin dari apa namanya video itu ada juga fakta yang dijelaskan dari narasumber itu sendiri. Kemudian ada yang bertanya ini, siapa ini Dewani Dewa ya? Kak, perkenalkan nama saya Dewani dari MRI Babel. Babel itu mana ya? Mau nanya Kak, stabilizer kamera HP di bagian mana ya? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Mas Akbar. Ya, langsung saya jawab. Ya, ini tergantung dari HP-nya. Oh, Babel, Bangka Belitung. Oh iya, Bangka Belitung. Ya, Siap. oh, jauh banget Babel. Iya, Kak Dewani ya. Tergantung dari HP-nya sih. Ada kalau jenis Xiaomi itu Mi 10 kayaknya ada stabilizernya. Dan itu auto. Kalau kayak HP saya itu belum ada. Tapi teman-teman, satu lagi saya sampaikan. Ini kan di dalam HP ini kan ya, kelihatan nggak? Nah, HP ini kan ada titik seperti ini ya biasanya, titik fokus ya. Ini teman-teman sebelum merekam itu bisa dulu ya, perbaiki background. Nah, teman-teman, ini ada kalau di jenis HP saya ya, ini ada titik di mana bisa kita pencet lama, kemudian ini titik fokus sebenarnya ya. Sebelum kita merekam supaya gambarnya nggak cembung-cembung kayak gini ya hasilnya nanti, itu tekan dulu. Ketika sudah di ini tekan dulu sampai dia fokus. Saya kira semua jenis HP udah mendukung ini. Tekan dulu ke arah wajah objek yang akan kita rekam supaya dia fokus ke situ. Walaupun objeknya dia bergerak, HP-nya stabilizer fokusnya itu enggak mengikuti gitu. Jadi stabil, gambar kita itu stabil gitu ya. Kalau stabilizer HP itu misalnya yang belum punya kameranya yang belum mendukung stabilizer itu yang nggak bisa disetting gitu ya. Kecuali yang udah dapat dukungan aplikasi stabilizer. Itu Kak, saya kira. Bangka Belitung, saya pernah ke Bangka tapi nggak ke Belitung. Ternyata Bangka Belitung adalah 2 pulau yang terpisah. Saya kira itu satu. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya di Belitung ya. Baik, terima kasih Kak. Salamnya dari Bangka Belitung. Ya, sama-sama. Salam dari relawan. Ya. Oke, Ya, mungkin lanjut. cukup jelas ya. Mungkin selanjutnya dari siapa ini? Mas Nasrullah Assalamualaikum. Saya Nasrullah Al-Fatah dari MRI Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Langsung aja. Bagaimana teknik agar saat pengambilan rekaman itu hasilnya tidak bergetar atau goyang karena tidak semua HP itu dibekali dengan stabilizer. Tafadhol Mas, mungkin. Ya. Pertama ya harus terbiasa pakai tripod ya kalau saya. Kalau tidak ada tripod,
itu biasanya saya pakai objek misalnya meja atau kursi, gitu ya. Meja atau kursi atau benda yang bisa kita taruh HP kita. Misalnya saya merekam gambar. Saya cari tempat yang bisa saya letakkan ini HP. Saya taruh di situ, kemudian saya posisikan, saya rekam. Pindah lagi, saya posisikan. Jadi apa ya? Istilahnya tripodnya itu apa saja yang saya bisa menempatkan HP gitu. Nggak harus, kalau itu kondisinya dalam fase emergensi ya, biasanya itu emergensi, kita tidak ada persiapan untuk bawa tripod atau kondisinya memang tidak memungkinkan untuk bawa tripod, ya kita cari objek-objek misalnya kayu gitu ya, misalnya tembok, itu bisa kita gunakan. Itu salah satu cara terbaik untuk menstabilkan gambar. Itu sih kalau yang sering saya lakukan. Tapi paling bagus memang kita punya HP yang mumpuni atau punya kapasitas untuk merekam gambar dengan baik. Saya kira kalau yang Jene Ponto ini kenal dengan Bang Asdar. Bang Asdar itu salah satu relawan yang sudah setahun lebih berkontribusi ke YouTube ACT. Itu menggunakan Xiaomi, jenisnya apa ya, Xiaomi S10 apa. Ya, harga HP-nya kurang lebih 3 jutaan, tapi dia memproduksi di HP one man show istilahnya itu. Dan itu keren video-videonya. Dia pakai HP, produksinya, editing sampai proses distribusinya di HP. Itu keren. Dan itu adalah salah satu orang yang mau belajar. Dia belajar itu mulai dari banjir Masamba. Pertama kali dia turun, kemudian sering berinteraksi lewat chat dengan saya waktu itu. Ini seperti apa, sampai dia bisa membuat alur cerita. Tapi memang video itu bikin alur cerita dan menjalani proses itu kalau kita mau belajar cepat. Apalagi kalau kita punya dasar foto dan dasar video. Kalau Bang Asdar itu saya lihat dia memang dulu mantan fotografer wedding, tapi dia tertarik dengan dunia kemanusiaan. Akhirnya dia mempelajari perangkat baru HP yang lebih stabil sebenarnya, lebih compact, tidak perlu banyak peralatan gitu kan, dan menghasilkan gambar atau kualitas atau hasil yang baik. Karena di framingnya dia itu sudah terbentuk ketika mau mengambil suatu objek, dia udah tahu alurnya, AZ-nya itu di mana gitu ya. Jadi ketika dia merekam itu udah berurut, tinggal setelah dia pulang istirahat dia jahit, sambung-sambungkan di di KineMaster, udah dia isi soundtrack, isi grafis apa dan sebagainya, udah dia distribusi. Sesimpel itu sih sebenarnya. Nah, nanti di sesi berikutnya kita akan belajar editing menggunakan KineMaster atau yang lebih simple ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya saya langsung aja ya. Kak Isgi. Saya kira ini cuma di Klaten aja loh. Ternyata pesertanya sampai ke Jene Ponto, tetangga kampung. Saya orang Sinjai. Ya, cuman sekarang jadi warga Depok, Jawa Barat. Ya, kemudian Kak, foto atau video yang dihasilkan supaya ada punya nilai jual harus dikirim kemana? Maksudnya punya nilai jual. Wah, kalau ini situs jual beli ya? Biar komersil gitu. Ya, komersil. Banyak sih. Bang Dedi ini banyak. Situs jual beli di internet itu banyak. Jadi hari ini tuh informasi nggak ada yang ditutupi ya. Teman-teman yang mau jual video, teman-teman yang mau jual foto, tinggal buka YouTube, nonton tutorialnya. Ini yang mana sih yang bisa menghasilkan, atau situs apa saja yang bisa menerima karya-karya kita dan karya-karya seperti apa yang dibutuhkan. Karena sekarang hari ini tuh format video itu banyak jenisnya ya. Banyak jenisnya. Tergantung dari kebutuhan kita. Misalnya kebutuhan kita news, ya berarti alur yang kita produksi news. Kalau misalnya kebutuhan produksi kita untuk konsumsi media massa seperti media sosial seperti YouTube,
Instagram, TikTok, dan Facebook. Ya, kita harus tahu alurnya. Ini saya akan memproduksi video apa gitu ya, atau saya akan memproduksi foto apa gitu. Banyak sih Kak, kalau situs ini dikirimnya kemana banyak. Kalau kirimnya ke ACT ya nilai jualnya itu tidak ternilai karena agak bayarannya pahala. Itu saja. Ketika foto atau video yang dikontribusikan ke ACT itu menggerakkan kedermawanan dan menggerakkan kepedulian, itulah pahala yang kita dapat. Itulah bayaran yang kita dapat. Dan itu yang saya lakukan selama bertahun-tahun buat saya. Ya. Selanjutnya teman-teman, siap Bang. Kebetulan beliau sering cerita saat saya di Masamba. Menuju. Oh ya, Bang Nasrullah. Kayaknya Bang Nasrullah saya pernah ketemu tapi saya lupa ingat. Syukron. Dah, selanjutnya ada lagi teman-teman atau ada yang mau didiskusikan? Ya, dari teman-teman atau mungkin saya nih yang mau bertanya. Iya. Gini sih Bang, kalau di video itu kan ibaratnya kan banyak pesan ya yang ingin disampaikan sebenarnya. Karena selain dari apa ya istilahnya visualnya, teksnya itu kira-kira itu yang harus pilihan kata kalimatnya itu maksimal tuh berapa sih gitu. Karena kan takutnya tuh kadang kan teks itu kan kalau terlalu banyak juga kayak terlalu banyak yang nggak kebaca juga gitu. Nah, harapannya biar tersampaikan secara enak dan bisa pesannya juga masuk tuh, narasi itu yang harus bagaimana gitu. Kayak gitu sih, Bang. Yang mana ya? Coba diulang. Mbak. Jadi narasi yang harus dituliskan itu narasi ya. Narasi atau caption ya. Caption itu biasanya kita menggunakan caption. Jadi caption itu kita membuat caption itu untuk menyampaikan informasi penting atau inti dari problem itu sendiri. Misalnya emergensi ya, kejadian banjir. Yang kita sampaikan itu kejadiannya, kronologisnya, tapi tidak secara keseluruhan. Tapi kejadiannya misalnya penyebabnya apa, kejadiannya di mana, kondisinya seperti apa. Itu yang paling penting. Jadi informasi dasar atau umum yang harus diketahui citizen atau penonton atau penyimak gitu ya. Jadi itu informasi penting, alamatnya, jenis kejadiannya, kemudian kondisinya, ya kan? Itu yang 3 hal ini yang paling penting kita sampaikan di awal caption. Setelahnya itu, misalnya di caption pertama, kejadian banjir bandang di Sungai Nil, misalnya ya, seperti itu. Kejadian banjir bandang di Sungai Nil. Penyebabnya apa? Misalnya intensitas hujan dari hari ini kemudian sampai hari ini. Kemudian akibatnya apa? Mengakibatkan gitu ya, 10 rumah hanyut atau sekian korban atau warga yang terisolir, itu aja singkat. 10 rumah yang hanyut atau 30 orang yang terisolir di seberang sungai karena jembatan terputus. Setelah itu informasi penting itu baru tim aksi, misalnya tim gabungan, tim aksi cepat tanggap atau relawan ACT atau relawan MRI yang turun ke lapangan melakukan peninjauan langsung atau melihat secara langsung atau melakukan pendataan untuk selanjutnya mendistribusikan bantuan. Bisa ditambah juga call to action di akhirnya, silahkan teman-teman atau warga sahabat dermawan yang mau berkontribusi misalnya ke link ini atau langsung ke kantor cabang ACT terdekat atau misalnya langsung ke posko yang sudah kita buka. Itu. Ya. Jadi dari latar belakang kemudian solusinya gitu. Ya. Dan kemudian ajakan juga tentunya. Mungkin ini ada lagi Bang yang mau bertanya, yang slide PPT soal editing tadi belum paham dikit aja Bang. Bang Denny, slide editing ya kita akan bahas secara lebih lanjut ini ya, yang editing. Yang jelasnya kita sudah tahu awal dulu ini. Ini kan saya membahas dari awal sampai akhir, tapi nanti di sesi 2 kita akan ulang.
detailingnya bagaimana sih membuat, misalnya di slide sesi kedua nantinya itu kita akan membahas teknik wawancara secara terperinci, jadi khusus wawancara aja. Bagaimana membuat suasana wawancara itu supaya menarik. Nah, kalau ini yang pembahasan tadi ini hanya pembahasan secara garis besar gitu ya. Nah, nantinya juga di sesi berikutnya, entah itu sesi ketiga atau keempat, kita akan belajar teknik atau praktek secara langsung masing-masing prakteknya. Kemudian nanti hasil videonya dikirim di WA, baru kita evaluasi sama-sama. Oh, ini yang kurang, supaya teman-teman langsung paham. Oh iya, ternyata cara saya mengambil gambar selama ini kayak gini. Cara saya mengambil video ternyata seperti ini. Jadi ini bertahap gitu ya. Kalau kita mau langsung tahu semuanya dari awal sampai akhir, ini puyeng juga ya. Ya, puyeng ya pasti. Yang jelasnya teknik dasarnya dulu. Nah, nanti kita akan membahas di sesi berikutnya lagi alur yang baik itu seperti apa sih. Nah, nanti teman-teman langsung praktek. Cara membuat alur itu seperti apa. Coba ngambil gambar ini kita nanti sama-sama membuat alur gitu ya. Coba ngambil gambar ini. Seperti apa sih cara kalian membuat alur? Apakah sudah paham dengan teorinya? Dan kita aplikasikan prakteknya. Nanti udah paham belum? Nah, nanti teman-teman akan mengevaluasi sendiri. Oh iya, ternyata saya udah benar, atau ternyata saya miss-nya di sini. Masih kurang di sini cara saya mengambil gambar. Ya. Tapi kembali tergantung apakah kita apakah kita mau berproses atau hanya menyimak saja dan ya hanya sekedar tahu aja ya, pengen tahu aja. Kan banyak tipe orang sekarang ya, ikut materi ya hanya pengen tahu aja, setelah itu ya udahlah. Ada memang yang betul-betul pengen gitu ya, pengen belajar. Jadi di sini tidak harus kita berlatar belakang seorang lulusan komunikasi dan lain sebagainya. Banyak orang yang latar belakangnya lulusan komunikasi tapi tidak bisa membuat hal yang baik, karena ya semuanya kembali ke pengalaman. Saya kira teman-teman yang sering turun ke lapangan itu pengalaman ceritanya luar biasa ketika mampu didokumentasikan dengan baik atau bisa didokumentasikan dengan baik. Itu bisa menggerakkan banyak hal ya, terutama ACT sebagai pelopor kedermawanan itu sangat membantu. Saya kira audiovisual apapun hari ini yang kita kemas dengan baik itu akan bermanfaat. Saya kira seperti itu. Kita lanjut atau kita close aja dulu sementara. Sepertinya udah nggak ada yang bertanya lagi ya nih teman-teman. 10:30 mungkin kita closing. Oke. Ini mungkin saya rangkum terlebih dahulu ya untuk menanggapi terkait nanti di sesi kedua. Kenapa sih kita nggak cukup hanya dengan materi dan kita harus praktek juga? Karena menurut saya sendiri tuh di zaman digital sekarang gitu, yang ibaratnya banyak yang melihat Instagram, TikTok kayak gitu kan by video gitu, yang ibaratnya bahkan ada beberapa video yang bisa menggerakkan hati para dermawan gitu, karena kan harapannya dengan kita yang ada di sekarang ini tuh bisa mengajak orang-orang tuh untuk ikut berbuat kebaikan lewat sebuah karya kita gitu kan, harapannya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman biar kita sama-sama juga belajar nih, mumpung gratis gitu dari Mas Akbar Cutong juga nantinya, dan bisa kepoin lebih lanjut sih gimana caranya bikin alurnya kayak gitu-gitu. Jadi inilah materi yang bisa kita terapkan nantinya di dunia digital gitu. Nah, mungkin dari teman-teman juga terima kasih ya udah menyempatkan waktunya sampai tengah hari ya, 10:30. Dan terima kasih juga buat Mas Akbar Cutong udah memberikan secara gratis ilmunya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua, amin ya Allah. Dan tak lupa juga nanti jika ada yang kurang jelas atau gimana, nanti bisa kita bahas lagi di ada grupnya ya, di grup webinar. Nanti kita biar informasikan lebih lanjut terkait webinar sesi keduanya gitu. Saya Ismi Aryati selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Akbar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mbak Ismi, Gimana, Mas? ininya di closing ya, ntar ya. Di close Zoom-nya. Nanti Oh, ya. saya balikin ke admin. Siap, Mas. Terima kasih ya, Kak. Ya. Ya.